Pria tua kurus di depanku tampak seperti Elder Sekte Abadi, yang baru saja menjatuhkan Marvel. Meskipun lelaki tua itu tersenyum tipis, kata-katanya penuh dengan kesombongan dan dominasi. Qin Yichen diam-diam berpikir di sebelahnya. Sekte Dewa Abadi benar-benar sombong. Arti mendengarkan ini bukan untuk menargetkan Sekte Abadi Yuan Surgawi, tetapi semua Sekte Abadi yang berpartisipasi dalam upacara tersebut. Di mata mereka, mereka adalah sampah. Tapi itu sebabnya kesan Qin Yichen tentang Sekte Abadi Shen Xiao bahkan lebih buruk. Duan Molongdou masih tersenyum. Penatua Chen tertawa. Pria tua jangkung itu terlalu malas untuk berbicara omong kosong, hanya berbicara dan tertawa. Tetapi juga melirik banyak murid seperti Qin Yichen dengan Yu Guang. Setelah melirik, mata lelaki tua itu berkedip dengan jijik yang tidak ingin dia tutupi. Dia datang untuk menyambut Sekte Abadi Yuan Surgawi. Salah satunya adalah memberi Mawei. Yang kedua adalah untuk melihat apakah Sekte Abadi Yuan Surgawi memiliki pemula yang hebat. Namun, penampilan ini membuat Patua semakin yakin bahwa hanya itu yang diperlukan. Sekte Abadi Yuan Surgawi, itu benar-benar tak tertahankan. Bahkan Qin Yichen berdiri di tengah kerumunan dan gagal menarik perhatian lelaki tua itu. Dia tidak tahu bahwa yang pertama adalah salah satu murid yang berpartisipasi dalam upacara Alchemy Dao, tetapi hanya menganggap pemuda lapisan surgawi tiga Raja Abadi sebagai kesempatan untuk membuka diri. Visioner. Secara keseluruhan, Qin Yichen bahkan tidak pantas mendapatkan perhatian Penatua. Ini bukan pertama kalinya Master Sekte Duanmu ada di sini. Saya juga harus tahu aturannya. 1 juta harus membatasi disiplin Anda. Lagi pula, jika Anda membobol beberapa tempat, Anda akan kehilangan nyawa Anda. Qin Yichen dapat melihat bahwa setiap kata dan perilaku Sekte Abadi ini penuh dengan kesombongan dan penghinaan. Duan Molongdou tidak membuat omong kosong, dan lelaki tua kurus itu pergi setelah beberapa saat. Rumah besar ini adalah tempat orang-orang tinggal selama Sekte Abadi. Meskipun Sekte Abadi Shen Xiao terbiasa menyendiri dan terpencil, mereka tidak mempersulit mereka untuk makan atau hidup. Bagaimanapun, mereka adalah kepala dan wajah, dan tampaknya pelit untuk melakukannya. Banyak murid juga bergerak dengan cepat, tetapi Qin Yichen menemukan Ni Yuntian. Saudara Yuntian, apakah kita pernah ke sini? Ni Yun Heavenly Dao. Jadi, apa yang diinginkan saudara Qin? Qin Yichen berkata, saya ingin melihat seberapa baik kinerja Sekte Abadi lainnya. Ni Yuntian menggosok dagunya, tidak terburu-buru. Setelah semua Sekte Abadi tiba, pada pembukaan upacara, akan ada debut murid berbagai sekte, dan konten kompetisi tahap pertama akan ditentukan. Terlebih lagi, ini bukan tempat kita. Sekte Abadi lainnya mungkin tidak menyambutmu. Qin Yichen memikirkannya juga. Bisakah kita tidak meninggalkan Sekte Abadi Shen Xiao? Ni Yuntian tertawa. Ini bukan masalahnya. Mansion memiliki jalan masuk ke kota peri Shen Xiao, tetapi tidak cemas. Setelah pembukaan, Anda dan saya akan pergi bersama. Ini baik. Setelah Qin Yichen pergi, dia menemukan bahwa murid lain tidak nongkrong di 4 tempat, tetapi malah menutup pintu dengan rapat, seolah-olah dia tidak melewatkan waktu kultivasi yang menganggur. Saya harus mengatakan, meskipun intinya lemah, semua murid kesal. Dan Qin Yichen secara alami tidak ingin ketinggalan, tetapi tidak lama sebelum kultivasi, dan keesokan harinya diinformasikan oleh Huang Fuyi. Besok, upacara pembukaan upacara Sekte Abadi. Qin Yichen memiliki beberapa harapan, tetapi dia tidak bisa pergi dengan Ni Yuntian, karena dan Wu dua berbeda. Selama periode ini, Qin Yichen juga menemukan bahwa meskipun dia telah mengolah Ting Shen menjadi satu lapisan surgawi, kekuatan roh dapat dicampur dengan kekuatan roh. Tetapi tidak setiap kali dia melakukan tembakan. Bukan karena Ting Wei terlalu lemah dan tidak memadai. Faktanya, setelah penanaman menara setting sendirian, Ting Wei di laut kesadaran Qin Yichen sudah sangat kuat, tetapi itu berarti dia dapat memilih apakah akan menggunakannya. Keesokan harinya, cermin giok di kota peri Shen Xiao secara bertahap mengungkapkan gambarnya. Selain itu, di samping setiap cermin giok, ada juga seseorang diaken dari Sekte Abadi Shen Xiao, yang bertanggung jawab atas penjelasannya. Dan seluruh kota peri Shen Xiao dapat digambarkan hidup, dan bahkan setiap orang memiliki kebanggaan di wajahnya. Seolah-olah mereka tinggal di kota dan menghancurkan 9 sekte abadi besar lainnya. Yichen, saatnya pergi ke upacara pembukaan. Pada dini hari, sejumlah murid berkumpul di halaman, dan Huang Fuyu dan Duan Molongdou masing-masing memimpin dua danwu. Sebelum pergi, Gong Quan saling mendoakan. Qin Yichen juga penuh energi, dan bahkan ada harapan. Akhirnya, saya memiliki kesempatan untuk bersaing dengan disiplin ilmu lain yang paling luar biasa dari Sekte Abadi. Zhang Hongxiu terlihat sedikit malu, bahkan Li Wenbin sedikit gugup, tetapi tidak menyangka bahwa Hu Tianqi yang dirampok di tempat itu benar-benar tertawa. Tuan Pilkin, ayolah. Qin Yichen membeku sesaat, lalu tertawa, tentu, dipimpin oleh Huang Fuyu. Qin Yichen bergegas ke tempat upacara Alchemy Dao.
Ini adalah bangunan yang mirip dengan lapangan gladiator, dengan banyak batu besar melayang di langit, dan lebih tinggi di langit, terdapat auditorium melingkar. Tidak banyak kursi, lagi pula, tidak semua orang memenuhi syarat untuk menonton di tempat. Platform batu terbagi menjadi banyak, dan di tengah adalah platform batu yang paling luas. Ketika Qin Yichan tiba, mereka menemukan bahwa banyak sekte abadi telah tiba. Saat melihat Huang Fuyu dan yang lainnya, banyak orang melontarkan pandangan menghina. HMPH, orang-orang ini, bahkan berani datang ke upacara. Lagi pula, bagaimana kita bisa menonjol tanpa mereka? Juga, tapi aku khawatir setelah beberapa festival lagi, dia takut tidak akan ada lagi murid yang tersedia. Untuk bisikan itu, Qin Yichan sama sekali tidak mendengarkannya. Tetapi mendengarkan pertunjukan lengan merah dan menjelaskan secara bergantian. Yang paling kiri adalah Sekte Abadi Bintang, dan kanan tengah adalah Sekte Abadi Tianluo. Qin Yichan melirik ke bawah dan menemukan bahwa dia terlalu malas untuk melihat dirinya sendiri. Dia bisa memahaminya. Di mata Sekte Abadi Bintang dan Sekte Abadi Tianluo II, saya mungkin mencoba untuk membandingkan satu sama lain, dan kemudian mencoba untuk melihat apakah ada peluang untuk bersaing dengan Sekte Abadi Shen Xiao. Adapun Sekte Abadi Im Surgawi di mana dia berada, saya khawatir itu tidak dimaksudkan untuk dianggap sebagai lawan. Itu Sekte Abadi Changyun, diikuti oleh Sekte Abadi. Pada saat yang sama dengan perkenalan Zhan Hongxiong, Qin Yichan menulis satu demi satu. Tidak hanya itu, Qin Yichan juga memandang penghinaan lawan dan memperhatikan ranah lawan. Ini tidak masalah. Qin Yichan menyesalkan bahwa Niun Tian tidak membohongi dirinya sendiri. Bintang-bintang dan dua sekte abadi Tenra semuanya memiliki murid pembangkit tenaga listrik realem bumi. Bahkan jika itu adalah sekte abadi dengan latar belakang menengah, bahkan seorang murid tidak kalah dengan Li Wenbin. Berbisik. Tetapi mendengarkan pameran lengan merah melihat ke arah, di sana, ada sekte abadi. Qin Yichan melihat sekeliling dan menemukan bahwa sekte abadi Tianku sedang melihat dirinya sendiri. Mata kedua belah pihak dipenuhi dengan bau medis yang pekat. Pria tua berambut abu-abu yang dipimpin oleh Sekte Abadi Tianku tampaknya adalah penguasa istana, dan juga pembangkit tenaga ahli peri alkimia Dao. Ketika saya melihat Huang Fufu, lelaki tua berambut abu-abu itu segera tersenyum. Saudara Huang Fu, tampaknya Anda tidak hanya tumbuh banyak di tahun-tahun ini, tetapi bahkan sains pun tidak pandai belajar.